Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semoga sehat selalu. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai seni rupa secara umumnya. Dan kita sudah mengenal bahwa dalam seni rupa terdapat seni rupa 3 dimensi, ada juga seni rupa 2 dimensi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai materi berkarya seni rupa 2 dimensi bersama saya, Rizka Melia Eriani. Sebelum lebih jauh, silahkan perhatikan peta konsep berikut ini. Dalam peta konsep ini ada pengertian nanti yang akan kita bahas, kemudian unsur dan objek dalam berkarya, lalu medium, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, dan yang terakhir proses berkarya. Silahkan diperhatikan dulu gambar berikut ini. Manakah yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi? Apakah itu lukisan, kursi, monumen, teko, atau mozaik? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah lukisan dan mozaik. Jadi sebenarnya pengertian seni rupa 2 dimensi ini apa sih? Ya, jadi seni rupa 2 dimensi ini memiliki ciri bahwa suatu karya itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, lalu tidak memiliki ketebalan ataupun ruang. Hanya bisa dinikmati dari satu arah, kemudian medium pembuatannya ini berupa bidang datar. Lalu karena tadi hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, maka dia tidak memiliki volume. Berarti hanya memiliki dimensi luas saja. Berikutnya yang kita bahas adalah unsur dan objek dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Unsur dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini diantaranya adalah titik, garis, bidang, warna, tekstur, kemudian ada gelap terang juga. Mari kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah titik. Jadi titik ini merupakan unsur terkecil dari suatu bentuk. Melalui penggabungan beberapa titik, nanti kita dapat membuat suatu garis. Kita akan bahas di bahasan yang berikutnya melalui garis. Kerapatan dan kerenggangan dari titik ini juga nanti bisa mempengaruhi kesan gelap terang dari suatu objeknya, seperti yang ada di gambar. Titik ini merupakan suatu unsur yang paling penting karena dari titik ini bisa membuat nanti garis, bidang, dan terus berkesinambungan. Tadi kita sudah membahas mengenai titik, kemudian yang ini adalah garis. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa garis ini dapat terbentuk dari titik tadi, penggabungan berbagai titik, ya. Jadi dapat membentuk garis. Adapun garis yang bisa dihasilkan itu bisa berupa garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, zigzag, garis spiral, ataupun bergelombang. Masing-masing dari garis ini nanti bisa memberikan kesan-kesan terhadap bentuk yang kita hasilkan. Apakah memberi kesan kaku, atau mungkin lembut, atau bisa jadi gagah, dan lain sebagainya. Ya. Seperti halnya garis tadi, untuk bidang ini atau bentuk, itu awalnya dari titik terlebih dahulu, kemudian titik itu membentuk suatu garis tadi, dan dari beberapa garis itu bisa membentuk suatu bidang.
Misalkan di sini kan ada bentuk geometris, ada juga bentuk organis. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Kita fokus dulu ke bentuk yang dicontohkan di sini, yaitu bentuk geometris dan organis. Untuk bentuk geometris ini, ya, bisa bentuk lingkaran, bentuk persegi panjang, bentuk segitiga, bujur sangkar, dan lain sebagainya. Dan untuk bentuk organis ini, di sini kan ada contohnya gambar flora ya, bunga-bungaan. Jadi tidak hanya sekedar flora saja, bisa berupa fauna atau mungkin gambar manusia atau bentuk lainnya ya. Itu untuk garis, jadi tidak terbatas bentuknya itu geometris melulu atau bentuk organis melulu, kita bisa eksplorasi bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk bahasan yang ini adalah kita bahas tentang tekstur. Jadi untuk tekstur ini ada yang namanya tekstur nyata dan tekstur semu. Ya. Jadi ini ketika kita sudah membuat suatu bentuk tadi, kita bisa menambahkan tekstur-tekstur yang kita inginkan. Dengan pengaplikasian tekstur pada gambar itu kan akan memperkuat kesan dari gambar tersebut. Misalkan kita menggambar kayu, kita beri tekstur pada gambar yang kita buat itu, jadi akan tampak lebih meyakinkan gambar kita. Yang berikutnya adalah mengenai gelap terang. Jadi untuk gelap terang ini nanti bisa memberi kesan kedalaman suatu objek, kemudian memberi kesan juga tentang kesan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu benda. Jadi nampak perbedaan pencahayaan pada benda tersebut. Nah, muncul nih pertanyaan, pernahkah kalian memperhatikan sebuah sumur atau terowongan? Sumur yang dangkal itu kan kelihatan kalau kita masih bisa melihat dasar dari sumur tersebut. Tapi ketika tidak tampak dasar dari sumur tersebut, itu kan kita langsung, wah ini sumur dalam banget gitu. Padahal kan kita tidak benar-benar tahu sebenarnya sedalam apa sih gitu. Jadi kesan gelap terang ini bisa menimbulkan kesan terhadap sesuatu yang kita lihat. Begitu juga pada saat kita melihat suatu terowongan. Ketika terowongannya pendek, kita dari depan terowongan kan bisa langsung melihat cahaya. Jadi nampak ada cahaya di sebelahnya, di seberangnya. Sedangkan ketika tidak nampak cahaya, kan kita langsung, wah terowongan ini kayaknya panjang banget, sampai nggak kelihatan ujungnya ada di mana gitu. Jadi itu pengaruh gelap terang terhadap kesan. Nah, yang untuk sekarang adalah warna. Jadi silahkan diperhatikan terlebih dahulu teori Brewster ini. Teori tentang pengelompokan warna, ada yang namanya warna primer atau disebut warna pokok, kemudian warna sekunder dan warna tersier. Seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, bahwa warna primer ini adalah merupakan warna pokok. Jadi warna yang tidak bisa dihasilkan melalui penggabungan warna-warna lainnya. Ya, namun bisa menghasilkan warna-warna yang lebih kaya lagi dari warna primer ini. Penggabungan dari warna-warna primer ini bisa menghasilkan warna sekunder. Ya, misalkan untuk penggabungan warna kuning dan biru bisa menghasilkan warna hijau, kuning dan merah menghasilkan warna orange, kemudian merah dan biru itu bisa menghasilkan warna ungu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah warna tersier. Jadi warna tersier ini adalah penggabungan dari lebih dari dua warna. Ya. Sehingga warna yang dihasilkan nanti lebih kaya lagi, ada beragam warna. Sekian dan terima kasih. Untuk minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya nanti, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai berkarya seni rupa dua dimensi ini
materi yang akan kita bahas nanti berkenaan dengan materi teknik berkarya seni rupa, kemudian proses dalam berkaryanya. Silahkan untuk mulai mempelajari materi di pertemuan berikutnya. Kemudian eksplor lagi materi-materi yang sudah dipelajari. Tetap semangat dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.